Hai Kak Lovers, selamat siang, sehat semua ya. Buat yang kalian yang lagi bekerja baik di rumah ataupun harus ke kantor atau lagi makan siang ataupun juga sedang santai-santai menunggu jam pulang kerja, yuk gabung di sini. Pada kapan lagi on air kali ini kita akan sedikit bahas tentang Hello Kitty rebus. Penasaran kan Hello Kitty rebus seperti apa? Saya bukan chef yang bakal masak Hello Kitty, bukan. Saya juga bukan mau bereksperimen dengan boneka Hello Kitty, tapi kita mau bahas topik yang sedang viral beberapa waktu terakhir ya, tentang sebuah adegan sinetron yang menampilkan boneka Hello Kitty direbus dalam panci. Wah, penasaran kan? Bicara soal sinetron memang nggak ada habisnya deh di dunia hiburan. Mengingatkan kalian juga bahwa kapan lagi on air ini bakal hadir setiap minggu, dan setiap minggunya bakal ada tema-tema yang beragam. Seperti 2 minggu lalu ada Miko, temannya KKI, yang hadir wawancara dengan salah satu host kami. Kemudian minggu lalu juga kita bahas tentang ojol yang ketemu dengan hantu yang namanya Cindy. Kita akan bahas hal-hal yang trending di sekitar kita. Kita akan bahas dengan narasumber tertentu sehingga kita bisa tanya langsung. Kita juga bisa dengarkan cerita mereka secara asyik. Pastinya semua untuk kalian. Nah, kali ini di edisi hari Selasa ini kita akan ada segmen ngoding, ngobrol trending. Kita akan undang salah satu narasumber. Seperti yang teman-teman tahu, kalau teman-teman rajin main tweet ini, beberapa waktu lalu ada tweet yang viral tentang Hello Kitty rebus. Sebetulnya ini sudah viral 4 tahun lalu karena sinetron yang ada adegan itu sudah tayang 4 tahun lalu. Tapi kemudian beberapa waktu lalu viral lagi. Lebih viral lagi karena si penulis skenarionya ini ikut muncul, ikut berkomentar. Kalau dulu 4 tahun lalu itu tidak ada jawaban apapun dari pihak penulisnya, dari pihak pembuat sinetronnya, sekarang kita ada jawabannya nih. Kita mau tanya-tanya lebih lanjut. Kita mau tanya sebetulnya seperti apa sih dunia kepenulisan skenario sinetron, kemudian juga seperti apa suka dukanya, kemudian bagaimana bisa terjadi pilihan untuk menghadirkan adegan boneka Hello Kitty direbus itu seperti apa. Memang nggak bisa dipungkiri bahwa dunia sinetron itu sangat-sangat lekat dengan masyarakat kita ya. Tontonan sinetron itu hadir setiap hari, hadir di jam prime time kita, di jam 6 sampai jam 12 ketika orang-orang sudah santai, orang-orang sudah nonton, sudah siap nonton gitu, hadir menemani kita. Juga episodenya juga nggak main-main. Kalau katakanlah mini seri 12 episode, sementara sinetron bisa sampai 2185. Ada salah satu sinetron yang sampai mencapai episode tertentu, episode seperti itu. Kemudian juga dampaknya dalam kehidupan nyata kita itu juga sangat terasa. Seperti salah satu contohnya adalah sinetron Dunia Terbalik, di mana tempat syutingnya itu bisa jadi tempat wisata sendiri. Jadi masyarakat bisa mampir, bisa foto-foto bareng, bisa ketemu dengan para bintang filmnya, foto-foto, dan juga buat tempat para pedagang untuk menjual merchandise-nya. Kalau teman-teman tahu di era 90-an pernah tahu sinetron Tersayang nggak? Saat itu ada viral ataupun trending topi warna-warni dengan tulisan Tersayang di situ. Kalau teman-teman hidup di era 90 pernah mengalami masa-masa itu pasti kenal dengan itu. Oke, kita tunggu ya. Hari ini kita akan menghadirkan pemilik akun Ayasword, salah satu penulis dari sinetron yang menulis skenario tentang Hello Kitty, boneka Hello Kitty yang direbus. Kita tunggu ya. Oke, buat teman-teman yang lain, jangan lupa ajak teman-temannya ya, yang lagi makan siang ataupun lagi santai menunggu pulang. Dan jangan lupa juga kami menyediakan hadiah Rp100.000 dalam bentuk pulsa untuk kalian yang beruntung dengan memberikan komentar terbaik di kolom komentar, yaitu apa sih harapanmu untuk sinetron Indonesia. Ketik sekreatif mungkin harapan kalian tentang sinetron Indonesia, klik di situ, nanti akan kami pilih dan yang beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp100.000 dalam bentuk pulsa. Oke, kayaknya ini Ayah sudah mau gabung nih. Kita undang ya. Oke, kita tunggu. Siapa nih yang penasaran dengan Mbak Ayah ini seperti apa? Halo Hai, Ayah. hai. Halo, salam kenal. Oh, Kak Eka,
Iya. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Kita juga semua di sini sehat, kami doakan juga sehat. Nah, ini Mbak Aya, kami senang sekali karena beberapa waktu lalu kami sebetulnya senang dengan tweet yang dibuat oleh Mbak Aya. Karena dulu 4 tahun lalu, jujur kami bertanya-tanya, adegan Hello Kitty Mm. direbus ini kok bisa muncul, dimasukkan dalam sinetron ini seperti apa sih? Bagaimana alurnya bisa sampai terjadi seperti itu? Tapi tidak ada jawaban. Kami bingung mau tanya Ah, siapa. Tapi beberapa waktu lalu, Mbak Aya tiba-tiba muncul di Twitter. Halo, saya salah iya. satu penulisnya. Nah, itu saya senang sekali nih. Gitu. Mungkin untuk Iya. pertama-tama ini, banyak kayak lovers yang Mm. mungkin belum tahu siapa sih Mbak Aya ini. Mungkin dulu kuliah di jurusan apa, hobinya seperti apa. Coba kenalan dulu deh kepada kami. Halo semuanya, nama aku Aya. Apa sih mungkin kalian baru tahu aku baru-baru ini ya gara-gara sempat viral di Twitter. Cuma emang waktu dulu waktu pekerjaan saya masih jadi scriptwriter, emang kita waktu itu terikat sama aturan. Jadi kita nggak boleh banyak apa ya bicara soal ini. Maksudnya kita nggak boleh keluar lah gitu, penulis-penulis sinetronnya nggak boleh keluar karena sinetronnya lagi tayang kan, jadi kita nggak boleh komen gitu. Tapi Benar-benar. sekarang karena kebetulan profesi saya kan udah bukan di situ lagi, jadi makanya kemarin saat sempat viral lagi gara-gara apa sih, gara-gara yang meledak lagi videonya di Twitter, aku langsung gatel gitu, jadi kayak pengen ngomentarin biar semua orang tuh tahu gitu, maksudnya ini tuh di balik adegan ini tuh apa sih, bukan bukan karena penulisnya iseng loh kayak gini, ini tuh di belakangnya tuh ada cerita di baliknya gitu ya, biar pada tahu aja sih gimana susahnya, keluh kesahnya, apa sih ya, fun-funnya gimana jadi penulis sinetron Indonesia tuh sehingga bisa melahirkan sinetron-sinetron yang seperti itu tuh kayak gimana gitu. Oke, oke. Itu sih. Yang bikin kami penasaran nih, gimana sih awal mula keterlibatan Mbak Aya menjadi penulis skenario sinetron? Ada lamaran kerja tertentu atau pergi kemana gitu atau gimana sih? Kalau lamaran enggak. Sebenarnya penulis sinetron ini, kalau setahu aku ya, kebanyakan ini sistemnya rekrutmen. Jadi Hmm. biasanya kita tuh terjun karena diajak sama seseorang yang udah terjun duluan. Ini kebetulan background saya dari tahun 2013 itu saya udah jadi penulis penulis novel. Oh iya. Ada jadi saya nulis ada beberapa novel. Waktu itu ada dua atau tiga ya? Udah tiga novel saat itu yang saya terbitkan di penerbit anaknya Gramedia, Grasindo. Nah, di situ saya ketemu teman yang sesama penulis juga. Nah, ya kita sering ngobrol-ngobrol kan, sering sesama penulis Grasindo suka ketemu-ketemuan juga kayak gitu. Jadi ngobrol-ngobrolin lah seputar kehidupan sehari-hari, terus tiba-tiba karena waktu itu masih kuliah ya. Jadi kan kayak aduh pengen cari freelance nih, kalau nulis kan jaminan apa sih duitnya kurang begitu kerasa lah ya. Sedangkan saat itu kan lagi kuliah, zaman-zamannya pengen jajan, pengen apa, jadi pengen cari freelance-freelance gitulah sambil kuliah, sambil ngekos gitu. Terus teman aku yang penulis juga nawarin, loh aku ini loh lagi kerja di sinetron, lagi ada proyekan nih di SC, disebutin SCPPP itulah. Terus Yang disebut. ya, pip gitu, mau nggak kalau kira-kira kamu gabung gitu. Terus aku langsung oh boleh deh, akhirnya aku gabung. Terus kita apa sih, setelah aku gabung kita ya apa training dulu lah selama 2 bulan karena emang basicnya udah penulis, jadi nggak begitu susah gitu. Tinggal Hmm. ngajarin kayak teknik-teknik menulisnya aja, terus posisi-posisi pemainnya, kamera, narasi, terus dialognya harus seperti apa. Terus misalkan kalau kata-kata baca doa harus pakai kapital besar, kayak teknis-teknis kayak gitu doang. Jadi Oke, oke. sebulan 2 bulan juga aku udah hafal gitu. Jadi Udah memang basic. saat itu ada talent search sendiri yang nyari Mbak Aya ya. Maksudnya mencari memang Iya, beberapa penulis yang sudah berkompeten untuk menulis cerita untuk diajak bergabung gitu ya. iya betul banget. Oke. Terus Gitu. saya baca di tweetnya Mbak Aya ini bahwa nulis skenario ini sampai sedetil-detilnya ya tentang mungkin arah
pemainnya kemana, kemudian itu Betul. situasi seperti apa, kata-katanya, bener seperti itu ya? Betul, betul banget. Jadi dalam satu skenario itu, dalam satu scene aja kita harus nyebutin apa sih in and X. Jadi apa sih, apakah itu adegannya di dalam ruangan atau di luar ruangan. Terus Oke. kalau di luar ruangan di mana? Misalkan di taman ataukah di mana, kita harus sebutin sedetail mungkin. Kalau di rumah siapa? Keadaan rumahnya seperti apa? Terus lingkungan di rumahnya lagi ada di living room kah atau di kamar kah gitu gitu. Terus baru baru apa sih, narasi narasi ekspresi dialog, ekspresi si artisnya sedang seperti apa, lalu baru kita ke dialog, lalu di akhir baru ke posisi kamera Itu ada gitu. arahan nggak dari sutradara atau produser atau studio stasiun TV-nya itu ada arahan nggak? Enggak, jadi kita emang sebagai Oh, penulis skrip kita harus udah hafal. Kita harus udah tahu kalau adegannya misalkan tegang, kameranya tuh harus seperti apa. Jadi kita harus tahu gitu, harus udah tahu tekniknya, harus udah melotok lah gitu di luar kepala. Jadi kalau misalkan ini adegannya kira-kira kita bikin adegan tegang, berarti harus kameranya harus zoom in ke muka siapa, siapa yang sedang tegang, siapa yang sedang marah misalkan. Gitu. Jadi kalau misalkan kameranya harus jauh, ya kita sebutin juga kamera jauh gitu. Gitu. oh gitu. Sampai sedetail itu ya. Iya, Ada timnya betul. nggak Mbak Aya? Semuanya. Ada Kenapa? tim penulisnya gitu nggak ya? Lebih Iya, dari satu ada. ya berarti? Jadi betul. Jadi di dalam sinetron ini kebanyakan ya, ini saya ceritakan tentang apa sih waktu zaman saya bekerja ya 3 tahun lalu. Kalau sekarang mungkin nggak tahu aturannya sudah berubah atau bagaimana ya. Kalau dulu saya sih bekerja secara tim. Jadi ceritanya di dalam satu sinetron itu ada satu head writer. Head writer ini dia yang bikin plot, dia yang rapat bersama stasiun televisi, bersama PH untuk bagaimana plotnya akan dikembangkan. Setelah dia udah punya plot, dia mikirin dialog-dialog pemainnya dalam satu scene itu mau seperti apa, lalu gambaran besarnya baru mereka kasih ke kita. Nah, saat dikasih ke kita, mereka udah nyiapin plot untuk episode selanjutnya, kita ngerjain plot yang itu gitu. Oke, bicara soal plot ini, yang mungkin jadi Ya. pertanyaan semua kayak lover di sini. Mengapa memilih adegan boneka Hello Kitty direbus? Gitu ya. Itu dari semua pilihan adegan yang ada ini bisa dibilang ajaib, out of the box. Gimana itu Mbak bisa Mm-mm. sampai kejadian seperti itu? Jadi itu sebenarnya sedikit cerita, sedikit curhat juga ya. Oh, silakan. Um, jadi kenapa bisa tercipta adegan yang mungkin kata orang-orang kok nyeleneh banget sih? Ini soalnya terkenalnya bukan cuma di Indonesia viralnya, tapi ternyata sampai ke Thailand. Kemarin ada orang Thailand dan Malaysia sampai nge-repost video itu dan rame juga, viral juga di negara mereka. Jadi kan, oh my god, ini berarti cuma bukan orang Indonesia aja yang mikir kalau ini tuh viral, berarti luar negeri juga gitu, sampai ke Malaysia, sampai ke Thailand gitu. Akhirnya ya udah, waktu itu aku cerita aja ya. Waktu itu tuh kenapa bisa ada adegan nyeleneh ini. Jadi ceritanya secara gambaran besar si cerita dari sinetron itu sendiri tuh sedang di scene di mana jadi itu tuh kan mereka tuh satu keluarga tinggal bersama. Nah, ada sepasang suami istri. Si istrinya itu ceritanya lagi hamil. Nah, si suaminya ini punya istri kedua. Istri keduanya itu jadi dia tuh dulu dijodohkan saat udah menikah. Si suaminya ini dijodohkan sama ibunya sendiri untuk menikah lagi dengan orang lain demi mendapatkan keturunan karena saat itu istrinya belum hamil. Pelik ya Nah, kehidupannya. akhirnya mereka terpaksa menikah. Jadi apa sih, ada dua istri lah kan di rumah itu. Nah, lama kelamaan si ininya si ya seiring cerita berlanjut itu kan udah beratus-ratus episode ya ceritanya saat episode itu. Ya si istri yang kedua ini cinta beneran kan sama suaminya. Setelah cinta beneran, tapi si suaminya tuh nggak kunjung mencintai dia gitu. Jadi dia tetap bertahan hatinya ke istri pertama karena kan emang hati dia emang dari awal ke situ gitu. Jadi menikahnya terpaksa gitu kan. Akhirnya ya udah si istri keduanya lama-lama mau diceraiin, katanya mau dicerai. Setelah mau dicerai kan nggak terima dia kan, nggak terima. Terus akhirnya dia sakit jiwa. Jadi
dikit-dikit sih itu perkembangan si karakternya dari normal ke gilanya. Kita juga nggak langsung tiba-tiba gila, tapi dikit-dikit kayak mentalnya kena dikit-dikit, karena dia tuh saking nggak maunya gitu, saking ingin dicintai sama suaminya tapi nggak bisa, akhirnya dia lama-lama jadi gila. Dia meneror orang sekeluarga, akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Dari rumah sakit jiwa dia kabur. Nah, setelah kabur dia bener-bener neror satu keluarga itu satu-satu. Nah, saat adegan Hello Kitty itu, jadi ceritanya dia lagi neror si anak kecil itu, karena yang lain udah diteror dengan cara yang berbeda. Dia lagi neror si anak kecilnya, si Sisil namanya waktu itu. Hmm. Jadi lagi mau neror si Sisil itu, karena aturan dari stasiun televisi sendiri, kalau ada adegan anak kecil kita nggak boleh macem-macem ya, maksudnya nggak boleh terlalu kejam, nggak boleh ada darah, nggak boleh ada bakar-bakaran, itu nggak boleh. Jadi kita terikat dengan peraturan sensor juga kan, jadi kita harus hati-hati memilih adegan ini, kira-kira si penjahatnya harus seperti apa ya neror si anak kecil ini gitu kan, kita bingung. Lalu akhirnya kita terpikirlah satu adegan yang dulu ada di sinetron Mbak siapa ya, itu Desi Ratnasari. Oh, Dulu jadi ada dari sinetron. referensinya dari sinetron Iya, lama berarti ya? iya, kita Oh, terinspirasi, oke. tapi dulu itu kan aturan sensornya belum ketat ya. Jadi dulu tuh scene-nya tuh kucing direbus. Jadi ada kucing direbus gitu. Tapi kan kalau sekarang, sekarang kan nggak boleh ya ada adegan kayak gitu. Jadi akhirnya kita, jadi apa ya yang direbus? Ya udah bonekanya aja, itu kan boneka, ceritanya boneka kesayangan si anak itu banget, kemana-mana tuh dibawa karena itu hadiah mamanya kan, dia sayang banget sama ya. Ya udah, akhirnya ya udahlah, itu kan jam 1 malam juga ya, kita tuh udah itu jam 1 malam, sedangkan kita deadline jam 2 malam, sedangkan kita deadline itu jam 2:30. Jadi tinggal setengah jam lagi dan tinggal beberapa scene lagi, kita harus Udah mikir cepet. ngantuk-ngantuknya itu ya. Betul, kita harus mikir cepet ini kayak gimana. Ya udahlah, udah direbus aja bonekanya, udah fix. Akhirnya akhirnya ya udah terciptalah adegan itu. Dan saat itu kita setor, pukul 5 subuh juga langsung di adegannya langsung di ini, langsung di apa, Disetujui itu. syutingkan gitu. Iya, karena mungkin di lapangan juga udah kayak udah nggak ada waktu lagi sepertinya saat itu, karena Oke, mepet oke. banget Gini, gitu. Jadi, itu ada reviewnya sih nggak Mbak? Artinya setelah memilih adegan seperti itu, kemudian mm-mm. disampaikan ke tim produksi, ada nggak feedback atau review ke tim penulis? Ataupun kalau nggak dari uh, tim produksi, dari masyarakat lah, katakanlah gitu. Ada nggak yang sering langsung kirim surat pembaca atau surat protes gitu, ataupun surat apapun gitu? Kalau surat protes kita nggak pernah sih. Maksudnya waktu itu kan udah ada Instagram ya. Jadi kita tuh kita tuh si sinetron itu tuh tayang di 2 media, satu televisi, lalu ada adegan ada tayangan ulangnya di video.com saat itu. Jadi apa sih ya, saat saat udah tayang, ya kita baca-bacain komen biasanya di Instagram sinetronnya sendiri, Instagram PH, Instagram stasiun TV, Instagram artis-artisnya juga. Jadi kita sebagai penulis sinetron kan kita harus mengetahui iklim si penonton ya seperti apa. Maksudnya apakah dia suka sama ceritanya, apakah mereka suka sama plot kali ini gitu. Terus mereka inginnya ceritanya dibawa kemana, kan kita harus ini ya, maksudnya harus kita pertimbangkan juga kan. Sebagai sinetron stripping itu kan kadang plotnya dari kita, tapi kadang kita juga mendengar keinginan penonton gitu kan. Akhirnya kita lihat reaksi-reaksi dari mereka di komen-komen di video.com maupun di Instagram. Tapi sejauh itu saat tayang sinetronnya apa sih, biasanya komen-komennya sih jarang ada komen gimana gitu, nggak paling kayak ya Allah konyol banget, kenapa sih harus direbus gitu gitu, tapi nggak Ada yang sampai komen gitu ya? kepikiran. Nggak sampai kepikiran, ih kok maaf bodoh banget ya adegannya, masa sih kayak gitu, nggak sampai bilang kayak gitu. Jadi perasaan dulu ya saat adegan itu tayang mah viralnya karena lucu aja gitu, bukan karena kok bodoh tidak mendidik, enggak gitu, nggak ada komen yang seperti itu gitu dimanapun saat itu. Tapi sekarang kok jadi kayak gini gitu, penontonnya kok jadi apa sih, warga-warganet kok jadi malah ngehujatnya tuh parah gitu. Akhirnya aku nggak tahan kan, akhirnya aku speak up di Twitter gitu. Oke, oke. Sebetulnya dari sisi produksi ya, penulis skenario ini Mm-mm. ibarat fondasi.
yang membuat semua ceritanya Mm-mm. gitu, gitu kan ya. Mm-mm. Eh, Pernah nggak sih dalam menulis itu kemudian pakai referensi, coba sih saya tertarik bikin cerita yang sedikit masuk akal ataupun tidak pernah ada keinginan seperti itu nggak? Sebenarnya iyalah pasti, nulis sinetron, apa, ada bumbu-bumbu religinya ya. Jadi itu roman religi gitu kan. Yang namanya sinetron yang ada apa, sentuhan religi, pasti kita harus memasukkan kayak nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, edukasi juga. Tapi ya entah kenapa ya namanya warganet ya. Kalau ini apa sih, kalau adegan-adegan yang mendidik aja yang bagus gitu nggak pernah diinget gitu, tapi yang konyol-konyolnya malah dijadiin viral gitu. Jadi ya sebenarnya kita agak aduh, yang itu aja sih yang suka kita omongin, kenapa sih kita capek-capek mikir masukin nilai-nilai moral di setiap episode tapi itu nggak pernah dibahas gitu, yang dibahas kok yang jelek-jeleknya aja gitu. Itu Di kadang yang kayak gitu jelek-jelek ya. sih. Jadi sebenarnya kalau dipikir kalau dibilang edukatif atau masuk akal, sebenarnya sinetronnya masuk akal, cuma nggak ini apa sih ya, pemerintah kan nggak nonton semuanya aja, jadi langsung ngejudge gitu, nggak nonton dari awal tapi langsung ngejudge karena ngelihat satu adegan itu, jadi dibilangnya nggak masuk akal. Kalaupun ceritanya Halo. juga enggak yang aneh-aneh banget, itu tetap harus diapresiasi gitu semua sisi kita. Iya. Ini satu lagi pertanyaan nih Mbak ya, dengan jam kerja ya, jam kerjanya sampai jam 2 pagi Ya. bener ya, kerja sampai jam 2 pagi itu setengah tiga, Nggak terus harus selalu. dikejar-kejar deadline gitu. Artinya Nggak, sebenarnya jam kerjanya kita nggak selalu sampai jam 2 pagi. Kita kapan aja harus siap. Jadi kalau misalkan jam oh 5, jam 5 lagi kita ditelepon gitu. Terus ya apa sih, ada deadline nih jam 6 harus syuting. Ya kita harus mau gitu. Kita harus harus langsung ngerjain gitu. Selama kita terikat dengan pekerjaan itu, selama kita mau komit, ya kita harus siap kapanpun itu. Bahkan saat itu kan aku masih kuliah, jadi zaman-zaman misalkan aku lagi di kelas kah, kecuali kalau lagi UTS ya aku pasti bilang gitu, aduh aku nggak bisa ngerjain ya selama 1 jam ke depan karena aku mau UTS gitu. Tapi kalau nggak kayak gitu ya lagi di kelas juga aku harus siap untuk mengerjakan gitu. Jadi emang seberat itu sebenarnya. Tapi kalau dibilang gajinya worth atau enggak ya saat itu ya cukup ya bagi aku. Tapi bagi yang lain ada yang kalau aku kan tidak menjadikan kerjaan ini sebagai pekerjaan utama ya, aku cuma buat tambahan aja untuk jajan lah istilahnya. Tapi kalau yang lain kan ada yang emang menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama gitu ya, bagi mereka cukup, gajinya nggak worth gitu. Satu-satu kadang ya tereliminasi oleh alam gitu. Jadi apa sih ya, kalau dibilang worth atau nggak worth, kalau dijadikan untuk sampingan worth, kalau untuk pekerjaan utama menurut aku sih enggak ya, tapi itu aku pribadi, nggak tahu kalau orang lain gitu. terus kan Mbak itu akhirnya memutuskan untuk tidak menjadi penulis skenario tuh. Iya. Gitu. Itu diperbolehin nggak, gampang nggak keluarnya kan, karena ini Mbak Aya dan tim ketika ada satu yang keluar tentunya harus ada penyesuaian lebih lagi tuh. Iya betul. Sebenarnya enggak sih. Jadi kita juga kan kalau mau keluar dari situ ya enggak langsung, aduh aku besok udah nggak bisa ngerjain lagi, aku keluar ya. Nggak mungkin kayak gitu kan. Kita harus bertahap. Maksudnya eh, kan kita punya atasan juga kan. Kita bilang lah dikit-dikit sama atasan kita. Misalkan eh, teh, aku nggak bisa ya kalau misal aku bulan depan misalkan, atau enggak 2 bulan lagi aku udah nggak bisa ngerjain. Jadi kita harus bilang dari jauh-jauh. Tapi aku misalkan aku punya orang yang aku rekomendasiin, nanti aku ajarin dari sekarang gitu. Kalau enggak ya misalkan aku nggak punya pun, mereka harus nyari sendiri orang yang mereka apa sih bakal jadiin pengganti aku, dan ya mereka ajarin dari pas aku belum meninggalkan ini gitu. Jadi
mereka ajarin dulu. Jadi trainingnya udah mulai dari sebelum aku meninggalkannya. Jadi pas aku keluar udah tinggal langsung lanjut aja gitu. Untuk sampai sekarang masih keep in touch dengan tim yang dulu menulis bareng sinetron nggak, Mbak? Kenapa? Gimana? Masih sering komunikasi nggak dengan teman-teman yang dulu nulis bareng? Kalau komunikasi kan ini kerjanya proyekan ya. Jadi kita kan nggak tahu dalam satu tim ini kita bakal bekerja sama sama siapa aja. Kalau Oke, aku oke. kebetulan betul, jadi proyekan. Makanya tadi aku bilang rekrutmen kan, bukan kita yang menawarkan diri, tapi orang lain yang mencari kita gitu. Nah, kalau misalkan di sinetron aku yang kemarin sih, halo, Halo? Ya, terus aja, Mbak ya. Terus, terus. sebentar, iya. Iya, kalau komunikasi aku sama tim aku yang kemarin sih cuma sisa dua yang aku masih komunikasi. Yang lain nggak tahu, ada yang udah pindah apa sih udah pindah PH, terus nomornya ganti misalkan, atau sosmednya udah nggak aktif, jadi udah nggak keren. Ada sama teman aku satu lagi, dia aku masih kontakkan sampai sekarang. Jadi dia dari tweet yang udah aku jelasin soal penulis, dia juga nambah-nambahin, ada aku masukin ke thread juga. Bikin gemas, bikin jadi dipakai. Pernah nggak kejadian seperti itu? Sering banget, sering banget. Jadi kita ini kan dalam dalam penulisan kan ada head writer. Saat itu aku ada head writer, ada co-writer, ada junior writer. Aku saat itu junior kan, jadi aku juga walaupun udah ditentukan plotnya, tapi kadang scene-scene-nya kita tulis atas dasar kreativitas kita sendiri kan. Nah, misalkan ada satu scene nih yang kita tuh suka banget, aduh ini harus ada nih, harus ada. Taunya pas syuting ternyata nggak ada, diganti. Oh. Tapi nggak apa sih, sama kitanya nggak ini dulu gitu, nggak bilang dulu gitu, karena kan kita ya mungkin posisinya kita apa, cuma junior kan. Tapi ya nggak apa-apa sih, sejauh sejauh saat itu kita kerja ya udah, cuma kecewa gitu doang, tapi ya ya udahlah gitu. Kalau Gitu. kisah seru bersama sutradara ataupun bintang, pernah nggak seperti itu sebagai penulis? Sebenarnya kita kan beda ini ya, beda apa ya, kalau misalkan dalam sinetron itu kan ada badan-badannya ya istilahnya gitu. Ada tim produksinya yang ada di yang ada di lokasi syuting, artis, sutradara, segala macam. Tapi kalau kita kan di tim penulis nih, kita jauh, jadi kita nggak nyatu sama mereka sebenarnya. Jadi kita nggak pernah kontak langsung, kecuali head writer-nya sendiri, itu pun nggak pernah kontak langsung sama si sutradaranya. Enggak, apa sih, nggak, si head writer-nya pun nggak pernah kontak langsung sama artis, paling sama sutradara aja gitu. Jadi ya kita nggak terlalu tahu sih apa yang terjadi di tim produksi, cuma sedikit-sedikit suka diceritain lah, tapi nggak terlalu bikin Cerita apa, kita Mbak? ngerti wah Diceritain gitu. Gimana gimana? keseruan di lokasi Apa? syuting. Kalau ada keseruan di Nah, lokasi kalau di syuting, boleh lokasi tuh syuting, diceritain. keseruannya sendiri, mungkin aku cerita yang berhubungan sama penulis aja kali ya. Soalnya kan aku nggak tahu ya di apa sih, di lokasi syuting apa yang terjadi. Waktu itu tuh pernah ada satu artis yang tiba-tiba dia nggak bilang dulu, dia nggak pakai bilang dulu ke sutradara. Oh, pokoknya kacau banget. Dia tiba-tiba liburan. Dia ninggalin kerjaannya Tiba-tiba selama liburan. kurang lebih, Wow. iya, dia ninggalin selama 4 atau 5 hari gitu. Sedangkan kita kan syuting harus tiap hari. Jadi kacau banget kan. Jadi akhirnya tim penulis lagi kan yang kena. Tim penulis tolong semua adegan yang ada artis ininya semua diganti sama adegan lain. Kita ganti plotnya di melencengin dikit gitu supaya si artis itu nggak ada dulu gitu. Jadi nanti aja Supaya kalau syuting terus misalkan kita berjalan ada ya. karena syuting harus terus berjalan, soalnya
kita ada demand juga kan, penonton tetap gitu mau mau kita ada penonton tetap mau kita si Juga sinetron harus itu terus jalan dalam, kan akhirnya ya. menulisnya juga harus. Akhirnya ya udah. Betul, betul. Makanya akhirnya ya udah kita ganti plot itu, ya Allah, bersin-sin, berhalaman-halaman lah, istilahnya beratus-ratus halaman yang udah kita kerjain tuh semua vanish. Semua nggak kepake. Itu sedih banget sampai nangis. Kesel iya, tapi ya udahlah, tapi dibayar sih tetap atas apa yang udah kita tulis, tapi ya kesel aja gitu. Kita udah capek-capek gitu, maksudnya kan ngeluarin ide tuh nggak gampang ya, nggak segampang balikin tangan gitu kan, jadi ya kesel sih, maksudnya kalau namanya artis ya, kita kan kita siapa gitu, mereka mau ninggalin lokasi juga nggak mungkin bisa langsung diberhentiin gitu aja sama sutradaranya kan, karena udah terikat sama sinetronnya gitu sih. Itu aja Belajar sih sabar ya, yang Mbak. asli ya banget gitu Oke, kak. sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mau ngingetin ke lovers nih, Mm-mm. jangan lupa tulis di kolom komentar harapan kalian untuk dunia sinetron Indonesia. Bagi komen yang menarik, harapan yang menarik, akan kami pilih dan kalian akan mendapat giveaway Rp100.000. Oke, lanjut ya, Mbak Aya. Ya semangat guys. Oke. Setelah setelah keluar dari menjadi penulis skenario, sekarang sibuk apa nih? Mm-mm. Sekarang aku kebetulan udah punya pekerjaan baru. Aku menjabat sebagai direktur di perusahaan aku sendiri, perusahaan travel. Oke, oke. Wah, senang dengarnya nih. Sukses ya, Mbak. Iya, makasih. Eh, di pekerjaan baru ini, Mm-mm. anu terpakai nggak? Katakanlah pengalaman dulu Mbak Aya jadi penulis skenario ini, terpakai nggak akhirnya di profesi baru ini? Artinya kemudian dikenal, oh itu Aya yang dulu nulis cerita sinetron ini, gitu. Ada nggak yang sampai Kalau nali gitu? Kalau sebagai penulis sinetron enggak ya, karena dulu yang ditulis di sinetron kan nama head writer-nya. Kita tuh istilahnya kayak Oh, oke, kita oke. nggak, kita kan nggak ditulis gitu, jadi nggak ada yang tahu juga kan, makanya kita waktu Hello Kitty itu viral saat itu kita nggak bisa speak up karena kan kita istilahnya bersembunyi lah gitu. Jadi ya kalau kalau di pekerjaan aku yang sekarang ya enggak, cuma kan aku juga punya hobi sampingan lain, kayak aku juga masih nulis nulis novel, ada nulis di Wattpad juga, terus aku lagi bikin webtoon juga, jadi ya kepakainya di situ sih. Jadi Oke. otak aku udah terasa udah belajar berpikir cepat gitu. Jadi Sinetron favorit atau serial favorit nggak? Yang mungkin bisa jadi referensi Mbak Aya juga selama ini. Ada nggak judul-judul film Indonesia atau sinetron Indonesia yang jadi favorit Mbak Aya? kalau sinetron Indonesia nggak ada. Oh, Mbak Aya loh yang nulis, masa nggak favoritin sinetron sendiri? Soalnya aku nulisnya kan selalu yang roman-roman yang sedih-sedih gitu kan. Sedangkan aku sendiri nggak suka cerita sedih. Aku nulis novel aja, nulis novelnya sci-fi. Jadi tentang apa sih, tentang manusia super, keadaan dunia masa distopia yang after apocalypse kayak gitu. Jadi sangat bertentangan sama sinetron yang aku tulis gitu. Terus aku juga nulis cerita horor. Jadi ya sinetron yang aku tulis ya terpaksa aku nggak suka karena emang bukan tipe cerita yang aku suka gitu. Cuma waktu itu kan untuk kekerjaan ya. Tapi kalau kalau dinulis novel sama bikin webtoon kan aku bisa berkreasi sendiri kan. Nah, kalau kalau aku berkreasi sendiri pasti ceritanya epic. Oke, oke. Kalau Gitu. ada nggak judul ini dalam pandangan Mbak Aya, ini potensial nih, ceritanya lumayan bagus nih, gitu. Mm-mm. Untuk saat ini. Kalau aku sih, mm-mm. Kalau aku sih, kalau sinetron, aku dulu suka ada, sebenarnya aku sih lebih suka ke yang kolosal-kolosal gitu ya dulu. Jadi dulu kan ada cerita-cerita kayak Misteri Gunung Merapi. Nah, yang kayak gitu-gitu aku tuh selalu Oke, nonton. oke.
Halo Ayah. Wah, tampaknya masih ada gangguan koneksi nih sebentar ya. Koneksinya masih terputus-putus nih. Ke lovers, sambil nunggu Ayah, jangan lupa ya. Terputus ya dengan Ayah, mungkin karena koneksi. Sebentar. Oke, kita tunggu ya. Ayo ajak teman-teman yang lain untuk gabung juga nih. Makin seru pembicaraannya nih. Halo? Halo Ayah, sinyalnya putus-putus ya? Iya. Ini lagi di jalan aku tuh. Oke. Tapi berhenti dulu. Iya, jadi cerita yang aku suka sih biasanya yang kayak ada pendekar-pendekar silat, kekuatan gitu sih. Jadi aku pengen sinetron yang kayak gitu di up lagi sih sebenarnya. Karena itu ini kan maksudnya ya kalau mau fantasi sekalian gitu, jangan fantasi yang kayak Oke. sekarang kayak misalkan. Oke. Bicara Jadi soal cerita penontonnya ya ada Ayah. yang Eh, iya ya. kalau diperhatikan nih, kalau Mm-mm. diperhatikan ada beberapa pola-pola tertentu dalam sinetron Indonesia ya, seperti ini tokoh utamanya ini selalu menderita, pertama itu. Kemudian kalau nggak Mm-mm. gitu dalam suatu keluarga selalu berebut warisan. Iya, Atau kalau nggak tokoh utamanya ini udah kena musibah tiap hari, habis selesai satu musibah ke musibah yang lain. Itu sebetulnya memang selama ini dapat feedback dari produser atau sutradara, pola-pola yang seperti ini yang laris kah? Atau memang ya karena ceritanya jalannya seperti itu aja akhirnya jadi nulis yang seperti itu. Boleh cerita sedikit nggak kenapa kok boleh boleh. seperti itu? Jadi masa aku kerja dulu, aku ingat banget pernah head writer aku bilang, kita nih lagi ada di sinetron roman religi katanya. Yang namanya roman religi, si pemeran utama itu harus selalu menderita dalam keadaan apapun. Soalnya kalau dia nggak menderita, si Wow. penonton itu jadi nggak tertarik gitu loh. Ah, seneng mulu. Soalnya kita pernah nih ya, ada satu saat dimana kita bikin si pemeran utamanya bahagia terus selama 1 minggu penuh. Jadi dia abis bahagia karena ini, terus ada lagi. Itu ratingnya langsung turun dong, Kak. Langsung turun saat kita Langsung bikin pemeran turun. utama. Iya, saat kita bikin pemeran utamanya. Terus komen-komen Wow. di Instagram juga, ah bahagia mulu nih, kapan dong dicoba lagi katanya. Kapan dong dikasih cobaan lagi Sabrinanya gitu dong. Wow, netizen Jadi emang tolonglah biarkan tokoh-tokoh sinetron ini masokis bahagia ya sedikit ya, jangan netizen. menderita terus. Oh, jadi Iya, seperti itu ya. Jadi asli. memang Betul. ada feedback berupa rating menurun, kemudian harus dikasih kisah-kisah dramatis, kisah-kisah sedih gitu untuk dinaikkan kembali gitu ya. Iya, betul. Soalnya walaupun walaupun ya banyak yang ngomongin, ih kenapa sih menderita mulu. Tapi secara tidak langsung mereka tuh kalau pemeran utamanya menderita tuh malah penasaran, ini kapan sih bahagianya? Jadi ditonton terus. Tapi kalau udah bahagia, ya udahlah, udah bahagia tinggalin aja gitu, Kak. Oke, oke. Terus kemudian pernah nggak dalam menulis cerita ini ada titik-titik di mana ini sudah puncaknya nih nggak bisa dapat ide lain ini? Pernah nggak ngerasain seperti itu writer's Mm-mm. block lah kalau istilahnya gitu? Kalau writer's block kita nggak pernah sih, karena kita itulah gunanya bekerja sebagai tim. Jadi kita nggak sendiri. Kalau misalkan sendiri kita nggak Oh, ada oke, teman oke. diskusi kan. Kayak plotnya harus kemanain lagi ya. Kalau misalkan kita lagi blok nggak ada teman diskusi. Sedangkan kalau tim kan kalau satu blok nggak semuanya writer's block juga kan. Pasti ada yang lagi membuncah-buncahnya idenya. Jadi bisa dari dia gitu. Jadi kita saling saling melengkapi satu sama lain sih Kak. Jadi nggak pernah sampai ini.
Kalau misalkan udah bahagia nih pemeran utamanya tapi sinetronnya masih harus dipanjangin, ya udah bikin hilang ingatan. Oke. Terus ini, untuk memunculkan karakter baru ini susah nggak ya? Dengan banyaknya penulis dalam satu tim, kemudian juga melihat rating juga, reaksi ratingnya seperti apa. Memunculkan karakter baru itu seperti apa sih ketika teman-teman penulis memutuskan, oh kita butuh karakter baru ini. Itu gimana Mm-mm. tuh proses kreatifnya atau pertimbangannya? Mm-mm. Justru itu juga jadi pertimbangan utama juga kita tuh jadi di setiap beberapa episode sekali misalkan kayak puluhan episode lah ya biasanya dalam puluhan episode sekali itu kita harus selalu ada karakter baru tapi karakter yang cuma datang dan pergi gitu supaya ke ceritanya juga makin berkembang kan kalau misalkan satu karakter itu apa sih masuk berarti kan ada cerita di sudut pandang si karakter itu juga kan jadi bisa makin panjang episodenya gitu bisa juga berhubungan saling berhubungan terus si karakter itu jadi manjang sampai akhir bisa juga tapi kita balik lagi kita juga kadang-kadang suka ngedengerin kata-kata pemirsa misalkan nih pas kita munculin karakter baru si karakter itu tuh kurang disukainya bukan karena dia antagonis tapi karena ngapain sih ada dia nggak guna juga nggak seru cerita yang ada dianya mah gitu ya udah kalau misalkan kayak gitu ya biasanya kita matiin langsung langsung keluar aja karakter Oh, itu berarti, kita bikin dia berarti ada bye. diskusi dulu ya? Betul itulah Saya kalau membayangkan sinetron. dalam satu tim ada beberapa orang harus diskusi dulu ya. Pernah nggak gitu kayak sampai gontok-gontokan sampai ini ide yang bagus ini nih, cerita yang bagus ini nih gitu. Pernah nggak sampai seperti itu? Enggak sih kalau kita Koneksinya, halo, halo. Tampaknya ada sedikit gangguan koneksi lagi di Mbak Aya ini. Oke, kayak lovers, ingatan kembali ya sambil nunggu Mbak Aya kembali eh, bergabung dengan kita, koneksinya lancar. Tulis di kolom komentar harapanmu untuk sinetron Indonesia. Setelah tadi sudah dapat banyak cerita ya dari Mbak Aya tentang eh, di balik layarnya seperti apa, proses kreatifnya seperti apa, perjuangannya juga, suka dukanya. Mungkin kalian juga punya gambaran baru tentang dunia sinetron Indonesia. Kita coba tanya lagi ya. Halo Ayah. Halo. Tampaknya ada gangguan koneksi juga. Oke, kita gabung lagi bersama Ayah. Kita tunggu ya Mbak Ayah masuk lagi. Gimana teman-teman? maaf Halo. ya halo maafkan sinyalku Ya macam kawan-kawan cerita sinetron ini, IG Live kali ya. ini nih macam cerita sinetron, ada putusnya, ada nyambungnya gitu. Maaf banget. Gini Mbak Ayah, satu nih, Iya, iya, iya. lanjut ya. Iya, lanjut. Ada nggak pernah terpikir nggak ide yang lebih lebih out of the box lagi, lebih ajaib lagi selain Hello Kitty rebus? Hmm, gimana ya? Sebenarnya banyak sih yang kita kita tuh suka bikin sekali-kali bikin adegan yang aneh yuk, yang nyeleneh-nyeleneh kayak gimana gitu misalnya. Tapi saat itu aku udah nggak inget ya karena nggak sampai viral dan banyak banget gitu. Sering banget kita kayak gitu, tapi malah nggak viral gitu. Tapi justru yang kita nggak niatin untuk viral kayak Hello Kitty ini malah jadi bertahun-tahun sampai sekarang viral. Jadi kayak kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Nggak ada yang tahu gitu.
Gitu sih, Kak. Eh, kalau ini penasaran juga sih ini dalam Mm-mm. tim penulisnya itu ada raportnya nggak sih? Ketika satu penulis ini, oh ini nilainya bagus, raportnya bagus, ini penulisnya males, ini penulisnya gimana? Ada nggak yang seperti itu? Atau semua cukup dikasih jatah suruh menulis gitu aja? Gimana Mbak? Ada, kalau rapot kayak gitu ada, tapi nggak dikasih ke kitanya secara langsung. Jadi cuma cuma co-writer dan writernya aja yang bisa menilai gitu. Nih si ini bagus nih, atau si ini kurang bagus. Biasanya kalau penulis-penulis yang di dalam tim kita misalkan udah nggak sinkron, udah nggak bagus, biasanya dia seleksi alam. Jadi dikit-dikit Oh, nggak dikasih kerja, dikit-dikit makin dikit bagiannya akhirnya nggak ada sama sekali gitu. Jadi seleksi alam juga sih. Dan namanya penulis kan kita kalau nggak dikasih tugas kita nggak akan ngerjain gitu. Jadi nunggu sampai dikasih tugas aja. Misalkan, nih Ayah tugas kamu ya scene ini sampai scene ini episode sekian gitu. Tapi kalau nggak maaf ya Kak, aduh. nggak apa-apa, terus aja, terus. Iya udah kayak gitu aja sih. Jadi rapotnya secara tidak langsung gitu. Jadi rapot itu yang bikin kita bertahan atau enggak gitu. Jadi cuma atasan yang tahu gitu. Oke, kalau kalau seumpama nih Mbak Aya kali ini di tahun ini dapat Hmm. tawaran untuk nulis skenario sinetron lagi, bakal diambil nggak? Kalau untuk web series atau drama-drama pendek yang masuk kayak platform seperti Viu seperti itu kayaknya mau deh. Tapi kalau sinetron stripping kayaknya nggak bisa dulu karena aku juga kan punya perusahaan sendiri yang harus aku fokus di dalamnya. Jadi nggak bisa. Tapi kalau untuk web series yang pendek-pendek bisa kok. Aku masih suka nulis juga kok. Gitu. Kenapa tuh kok kalau web series masih mau tuh? Apa sih Karena bedanya dengan pendek. sinetron? Karena pendek ya, Karena lebih karena hmm, durasinya saja ya. iya, jadi waktu mengerjakannya juga sempat gitu. Kalau stripping kayaknya aku nggak akan sempat deh, karena stripping itu benar-benar kita nggak tahu kapan kita harus kerja, kapan kita harus revisi. Kalau misalkan ada adegan yang tidak lulus sensor kan kita harus rombak semuanya. Dan kapan aja kita harus siap. Dan aku nggak bisa, belum siap untuk, nggak akan bisa siap untuk fokus ke stripping lagi sepertinya. Oke, oke. Nah, nih Mm-mm. karena tadi terima kasih banget loh Mbak ya sudah cerita ke kami tentang seperti apa Iya, sih dapurnya menulis skenario sinetron, kemudian suka dukanya. Uh, Kami ingin tanya nih, harapan Mbak mm-mm. Aya sih buat persinetronan Indonesia seperti apa? Karena Mbak Aya sudah pernah berkecimpung di dalamnya, pasti lebih banyak Mm. tahu, punya harapan tertentu lah untuk sinetron Indonesia. Mm-mm. Harapan aku sih sebenarnya ya penulis Indonesia ini ide-idenya cemerlang loh semua. Kita tuh kalau misalkan kita mau menyaingi cerita-cerita barat, cerita-cerita luar negeri, Korea misalkan, kita tuh sangat teramat bisa bahkan lebih hebat dari itu pun kita bisa. Tapi karena sekarang sistem dan budaya di pertelevisian Indonesia kita udah kayak gini, jadi udah stripping lah, kejar tayang segala macam, kita jadi ide kreatif kita tuh jadi terbatasi. Makanya aku harap sih kayak kalau tapi harus si penonton juga tetap akan bertahan di dia dan akhirnya yang lain akan kembali lagi ke trayek awal gitu, seperti yang ya pasti pemirsa udah pada tahu lah ya, kemarin juga ada yang reply tweet aku, ada nih satu stasiun televisi yang mencoba untuk beda. Tapi ternyata dia akhirnya lama-lama tidak ratingnya tidak bisa menyaingi yang masih bertahan dengan budaya lama, akhirnya dia ya hampir collapse dan akhirnya dia harus menyesuaikan dengan budaya yang lain gitu. Jadi kalau misalkan mau ya semuanya harus.
Oke, setuju banget, betul, karena dari untuk menciptakan budaya itu tentunya kita sebagai penonton juga punya PR nih. Kalau dari Mbak E sendiri, PR kita sebagai penonton seperti apa sih? Kan sering kita menuntut penulis, menuntut sutradara, menuntut stasiun televisi untuk mengubah tontonan yang diberikan kepada kita. Sebetulnya kalau dari sisi penonton, ada nggak harapan dari Mbak Aya? Ya, kalau bisa seimbang aja antara menonton stasiun TV dengan menonton tayangan di internet. Karena ya stasiun TV juga kan pasti lihat dari penonton ya. Kalau misalkan mereka mau meningkatkan kualitas televisi, jadi misalkan tayangannya yang berat-berat, yang bagus-bagus. Tapi kan sekarang yang nonton TV bukan yang bukan maksudnya yang nonton televisi sekarang kan kayak misalkan kaum ibu-ibu yang nggak mau cerita yang terlalu berat, jadi kan pasti televisi juga lebih memihak ke ya udahlah kita bikin cerita yang gampang aja, karena penontonnya juga yang milenial mah udah pada ke internet gitu. Jadi ya Halo? Halo? Tampaknya putus-putus juga nih. Hmm, Oke, sambil menunggu koneksi dari Mbak Aya juga kembali lagi ya ke Lovers, saya mau umumkan nih satu komentar yang paling menarik tentang harapan mereka untuk persinetronan Indonesia. Halo? Halo Mbak Aya? Saya bacakan dulu ya. Ini dia, oke. Halo Mbak Aya? Halo? Kita bacakan dulu deh satu komentar yang paling beruntung dari @ayusri Febriani. Harapannya seperti ini. Semoga sinetron Indonesia tidak monoton, membuat cerita atau kisah yang lebih dekat dengan masyarakat, bukan hanya tentang kisah perselingkuhan suami istri, juga sudah bagus, mungkin lebih terbuka lagi untuk variasi adegan dan alur cerita. Akan kami hubungi dari tim Kapan Lagi untuk pemilik akun Ayusri Febriani. Oke. Kita kembali ke Mbak Aya. Halo Mbak Aya. Halo. Oh, oke oke. Tampaknya ada permasalahan koneksi dengan Mbak Aya. Oke oke. Jadi kayak lovers sambil nunggu kembali Mbak Aya ya. Sudah jelas ya dari awal sampai ini tadi bahwa dunia sentral Indonesia itu begitu beragam. Artinya di balik kisah-kisah atau di balik cerita-cerita yang terkadang kita hanya tahu dari sisi viralnya saja, dari sisi yang penuh dengan kritik, ternyata di belakangnya juga ada sosok-sosok yang berjuang dengan kemampuan mereka masing-masing. Mulai dari penulis skenario, mulai dari sutradara, produsernya mungkin. Dan juga PR-nya tidak lagi pada sisi pembuat sinetronnya, kita juga sebagai penonton juga perlu untuk mengintrospeksi diri kita. Kalau memang tontonannya tidak layak atau tidak sesuai dengan selera kalian, ya jangan ditonton, tontonlah yang bagus. Karena dari situ kita bisa memberi feedback kepada pembuat sinetron ataupun pembuat film untuk bikin mereka tahu nih bahwa ternyata masyarakat pun juga suka, juga mau untuk menonton film-film yang bagus. Gitu ya. Halo Mbak Ya. Oke, kayak lovers,
sekian dulu untuk kapan lagi on air hari ini. Saksikan nanti di minggu-minggu depan kapan lagi on air segmen-segmen berikutnya. Ada banyak nih segmennya. Mulai dari kalau Kamis malam kami punya segmen Kamisteri. Di situ kami khusus membahas tentang kisah-kisah horor yang ada di dekat dengan kalian atau mungkin sesuatu yang sedang viral dan berkaitan dengan kisah misteri atau horor. Ada juga ngoding, ngobrol trending seperti saat ini. Teman-teman juga bisa mendengarkan bahasan-bahasan tentang sesuatu yang sedang trending, baik itu dari dunia hiburan ataupun dari sekitar kita. Ada juga nantinya di segmen-segmen yang lain, bintang tamu yang beragam dan juga seru untuk kalian tonton. Jangan lupa tetap pantau kapan lagi di situs kapanlagi.com, juga di Instagram, di Twitter, di Facebook. Kami ada di semua platform itu. Kami menyajikan berita-berita hiburan